Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan polinomial. Nah, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan polinomial tersebut? Silakan simak penjelasan berikut ya. Oke, kita ke yang A. Kita lihat bentuk pertidaksamaan berikut. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk tersebut memiliki satu variabel, yang mana variabelnya itu adalah X. Kemudian kalau kita kalikan, maka variabel tersebut memiliki pangkat tertingginya adalah berpangkat 2. Jadi kita misalkan X dikali X. Nah, X dikali X itu adalah X kuadrat. Jadi bentuk ini merupakan pertidaksamaan kuadrat karena variabel tersebut memiliki pangkat tertingginya itu adalah berpangkat 2. Kita lanjut ke yang B. Nah, kalau bentuk ini juga terdiri dari satu variabel, yang mana variabelnya itu adalah M. Kalau kita kalikan, variabel tersebut juga memiliki pangkat tertingginya itu adalah berpangkat 2. Kita coba kalikan, 2M dikali negatif M itu sama dengan negatif 2M kuadrat. Maka untuk bentuk yang B juga disebut dengan pertidaksamaan kuadrat. Kemudian untuk bentuk yang C, nah perhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia juga terdiri dari satu variabel dan memiliki pangkat tertingginya itu adalah berpangkat X kali X, X kuadrat. X kuadrat dikali X jadinya X pangkat 3. Maka bentuk ini juga bisa kita tulis dengan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 3. Itu kalau kita kalikan, maka hasilnya itu sama dengan ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, variabel tersebut memiliki pangkat tertingginya itu adalah berpangkat 3. Nah, kalau misalkan ada suatu variabel yang mana pangkat tertingginya itu adalah lebih dari 2, maka itu disebut dengan pertidaksamaan polinomial. Jadi bentuk ini disebut dengan pertidaksamaan polinomial karena pangkat tertingginya itu adalah lebih dari 2. Oke, kita ke bentuk yang C. Kita ke bentuk yang D. Nah, di sini X pangkat 4 dikurang X kuadrat dikurang 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuk pertidaksamaan berikut, pangkat tertingginya itu adalah berpangkat 4 dan terdiri dari satu variabel. Variabelnya itu adalah X. Maka di sini disebut juga dengan pertidaksamaan polinomial. Karena ingat ya, pangkatnya itu lebih dari 2. Pangkat tertingginya lebih dari 2. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan pertidaksamaan polinomial itu yang mana di situ memiliki satu variabel dan pangkat tersebut berupa bilangan asli dan pangkat tertingginya itu lebih dari 2. Oke, kita lanjut ke bentuk umum pertidaksamaan polinomial. Untuk bentuk umum pertidaksamaan polinomial bisa kalian lihat di sini. N dikali X pangkat N ditambah N dikurang 1 dikali X pangkat N kurang 1 dan seterusnya, artinya dia berkurang 1 terus, kemudian sampai dengan A0 dikali X pangkat 0. Jadi dia selalu berkurang 1 ya. Kita misalkan di sini. Dan ingat, N itu adalah bilangan asli. Misal kita ambil X pangkat 5. Jadi urutannya itu X pangkat 5 berkurang 1, X pangkat 4 dan seterusnya sampai dengan X pangkat 0 gitu. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan polinomial berikut. Untuk bentuk yang pertama bisa kalian lihat di sini. Kemudian untuk bentuk yang kedua kita punya X pangkat 3 dikurang X kuadrat kurang dari 0. Lanjut ke penyelesaian dari pertidaksamaan polinomial. Nah, untuk penyelesaian pertidaksamaan polinomial, langkah pertamanya kita jadikan satu ruas itu dengan 0.
Kemudian kita jadikan ruas berikutnya itu dengan bentuk faktor-faktor. Kemudian baru kita tentukan pembuat nolnya. Oke, kita ke soal yang pertama. Kita lihat di sini satu ruasnya sudah bernilai 0 ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, satu ruasnya itu harus berupa faktor-faktor gitu. Nah, di sini dia juga sudah berupa faktor-faktor. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari pembuat nol. Maka pembuat nolnya itu adalah X dikurang 1 sama dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0, atau X ditambah 3 sama dengan 0. Maka X itu sama dengan 1, kemudian X sama dengan negatif 1, atau X-nya sama dengan negatif 3. Nah, kalau sudah menentukan nilai pembuat nolnya dari soal tersebut, langkah selanjutnya kita buatkan pada garis bilangan. Oke, jadi ini ya. Setelah kita buatkan pada garis bilangan, kita urutkan dari yang terkecil terlebih dulu, jadi negatif 3, negatif 1, dan 1. Nah, langkah selanjutnya kita kasih bulatannya itu bulatan hitam atau putih dengan cara melihat tanda pertidaksamaan. Kalau misalkan pertidaksamaan tersebut tidak ada tanda sama dengan yang ini, maka bulatannya itu adalah putih. Kemudian kalau misalkan pertidaksamaan tersebut ada tanda sama dengan, maka bulatannya itu adalah hitam. Maksud bulatan hitam itu adalah nilai tersebut atau titik tersebut merupakan penyelesaian ya. Oke, kita lihat di sini ada tanda sama dengan, berarti di sini bulatannya hitam dan juga hitam. Nah, langkah selanjutnya kita cari nilai setiap wilayah itu bernilai positif atau negatif. Jadi kita misalkan, nah untuk wilayah ini kita misalkan wilayah pertama, kemudian ini wilayah kedua, ketiga, dan keempat gitu. Dengan cara untuk menentukan apakah dia bernilai positif atau negatif dengan cara mengambil titik uji di wilayah tersebut. Terserah titik ujinya mau ambil berapa ya. Oke, kita ke titik ujinya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, langkah pertama kita tulis dulu faktor-faktornya. Nah, faktor-faktor ini kita tuliskan terlebih dulu. Jadi untuk yang pertama X dikurang 1, kemudian X tambah 1, dan X tambah 3. Kemudian kita cari titik uji yang mau kita ambil. Misal wilayah pertama di sini kan ada negatif 4. Di sini kan ada negatif 4. Jadi oke, kita ambil negatif 4, terserah, boleh juga yang lain ya, misal mau ambil negatif 10 juga boleh. Kemudian untuk wilayah ini antara negatif 3 dan negatif 1 kan ada negatif 2. Misal di sini kita ambil negatif 2. Kemudian antara negatif 1 dan 1, di sini saya ambil 0. Kemudian untuk wilayah yang ini, di sini juga terserah kalian mau ambil berapa. Misalkan di sini saya ambil 2. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan ke faktor-faktor tersebut. Jadi negatif 4, jadi negatif 4 kita misalkan. Nah, negatif 4 dikurang 1 kan hasilnya adalah negatif 5. Berarti kalau negatif 5 itu kan negatif. Jadi di sininya ditulis negatif. Kemudian negatif 4 ditambah 1 itu adalah negatif 3, maka juga ini ditulis negatif. Kemudian negatif 4 ditambah 3 negatif 1, maka ini juga ditulis negatif. Sekarang kita kalikan dari tanda ketiga faktor tersebut. Negatif kali negatif itu adalah positif. Positif dikali negatif itu adalah negatif. Kemudian negatif 2 dikurang 1 itu kan negatif 3, berarti negatif. Negatif 2 ditambah 1, hasilnya itu adalah negatif 1, berarti negatif juga. Negatif 2 ditambah 3 itu adalah 1, jadi positif. Maka di sini negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi positif dikali positif ini adalah positif. Kemudian untuk titik uji yang ketiga, wilayah ketiga ini 0. 0 dikurang 1 itu adalah negatif 1, jadi negatif. 0 ditambah 1 jadi positif. 0 ditambah 3 jadi di sini positif. Maka negatif dikali positif, ini hasilnya kan positif.
Jadi negatif dikali positif itu adalah negatif. Selanjutnya 2 dikurang 1, 1 positif, 2 ditambah 1, 3 juga positif, 2 ditambah 3, 5, itu juga positif. Jadi hasilnya positif. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan tanda tersebut ke garis bilangan. Kita lihat untuk wilayah yang negatif 4 tadi berarti ini adalah wilayah negatif. Kemudian untuk yang antara negatif 3 dengan negatif 1 itu adalah wilayah positif. Antara negatif 1 dan 1 itu adalah wilayah negatif, dan ini adalah wilayah positif. Kemudian langkah terakhir, kita menentukan di mana letak daerah himpunan penyelesaian dengan cara melihat tanda pertidaksamaan dari soalnya. Ya, ingat kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka ini yang diambil adalah wilayah yang positif. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan tanda pertidaksamaan itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang kita pilih itu adalah tanda negatifnya. Jadi bisa kita lihat di sini, tandanya kan lebih dari sama dengan, maka yang merupakan himpunan penyelesaian itu adalah wilayah positif. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian tinggal kita arsir. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah, kita lihat untuk yang tengah. Ya, jadi ini adalah X lebih dari sama dengan negatif 3 dan X kurang dari sama dengan negatif 1. Atau kita lihat ada lagi kan, ada lagi 1. Atau kalau kita lihat di sini X-nya itu lebih dari sama dengan 1. Lanjut ke soal kedua. Nah, kita lihat di sini satu ruasnya sudah 0. Kemudian berikutnya kita cari faktor dari bentuk ini ya. Maka faktornya itu adalah X kuadrat dikali X dikurang 1. Yang mana di sini kita keluarkan X kuadratnya. Jadi kita coba X kuadrat kali X itu kan X pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikali negatif 1 itu adalah negatif X kuadrat. Nah, kemudian ini boleh dijabarkan jadi X dikali X ya. Oke, tapi di sini saya buat ke pembuat 0 terlebih dulu. Jadi pembuat 0-nya itu X kuadrat dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, tanda pertidaksamaan kita ganti dengan tanda sama dengan. Kemudian ini kita jabarkan jadi X dikali X dikali X kurang 1 sama dengan 0. Maka pembuat 0-nya itu adalah X sama dengan 0, kemudian atau X sama dengan 0 dikali atau X dikurang 1 sama dengan 0. Maka nilai pembuat 0-nya itu adalah 0 dengan 1. Langkah selanjutnya kita buat pada garis bilangan. Nah, lihat di sini. Maka di sini kan nilai pembuat 0-nya itu adalah 0 dengan 1. Kemudian kita tentukan tanda bulatannya itu hitam atau putih dengan cara melihat tanda pertidaksamaan. Di sini tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari yang mana tidak memiliki tanda sama dengan. Kalau dia tidak memiliki tanda sama dengan, berarti bulatannya itu adalah putih. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan wilayah tersebut bernilai positif atau negatif dengan cara mengambil titik uji dari wilayah tersebut. Kita misalkan wilayah ini, titik ujinya kita ambil terserah mau ambil berapa ya. Kemudian untuk untuk wilayah tengah juga terserah mau ambil berapa. Begitu juga untuk wilayah yang kanan. Nah, di sini untuk titik ujinya saya ambil wilayah kiri ini dengan negatif 1. Wilayah tengah itu saya ambil setengah, kemudian untuk yang kanan saya ambil 2. Nah, kemudian yang ini kita tulis semua faktornya. Kita tulis faktor-faktornya ya. Nah, jadi X dikali X dikurang 1. Maka kita substitusikan. Di sini kan
negatif 1 berarti kalau X-nya negatif 1 berarti di sini negatif kan. Kemudian di sini juga negatif 1 maka negatif. Kemudian X-nya kita ganti negatif 1. Negatif 1 dikurang 1 itu kan hasilnya negatif 2 berarti negatif kan. Kemudian negatif dikali negatif itu positif. Positif dikali negatif itu adalah negatif. Kemudian di sini setengah berarti positif. Setengah juga positif. Kemudian setengah dikurang 1 itu adalah negatif. Maka hasilnya positif kali positif kan positif. Positif dikali negatif itu adalah negatif. Kemudian di sini 2 positif, 2 positif. Kemudian 2 dikurang 1 itu adalah 1. Jadi 1 itu juga positif. Maka perkalian positif ini dikali positif lagi itu sama dengan positif. Nah, selanjutnya tanda positif negatif kita pindahkan pada garis bilangan. Jadi ini tadi untuk wilayah kiri itu adalah wilayah negatif, tengah itu wilayah wilayah negatif juga. Ini wilayah positif. Maka bisa kita lihat untuk daerah himpunan penyelesaiannya kita lihat tanda pertidaksamaan. Nah, karena di sini tanda pertidaksamaan itu adalah kurang dari, ingat kalau kurang dari itu yang dipilih itu adalah wilayah yang bernilai negatif. Maka himpunan penyelesaiannya itu terletak pada daerah ini dan ini. Oke, selanjutnya tinggal kita arsir. Jadi kita arsir. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah, kita lihat di sini, kita ambil dulu yang bentuk yang ini. Jadi ini adalah X kurang dari 0. Jadi untuk setiap X kurang dari 0 ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Atau untuk X lebih dari 0 dan X-nya kurang dari 1. Jadi